cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai hidup. Badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kebenaran firman Tuhan kita dengar dan kita pelajari bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan pada malam hari ini bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan adakan kembali malam hari ini untuk kami boleh dengaran firman Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan, yang Tuhan Engkau berikan kerinduan, Tuhan juga memberkati Tuhan buat setiap rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan mereka, yang mungkin mereka dalam lemah tubuh dan pergumulan mereka Tuhan, dalam istirahat mereka. Tuhan juga memberkati setiap mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin waktu ke depan sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dapatkan malam hari ini, yang akan memberkati hidup kami di masa-masa kami hidup di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami mendapatkan prinsip-prinsip penting di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapa, urapi hati dan pikiran setiap kami, ucap bibir hamba-Mu ini sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan yang sebenar-benarnya firman Tuhan yang mau katakan kepada setiap kami Tuhan, yang mau Engkau sampaikan pada kami Tuhan. Di dalam nama yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, kita akan kembali melanjutkan di dalam peristiwa Yakub dan Firaun ya. Yang kali ini kita akan lihat di dalam Kejadian 47. Kejadian 47 ya, Kejadian 47 kita akan lihat, simak ayat 1 sampai 12 terlebih dahulu di bagian pertama. Ya, kita akan kupas hal-hal penting lainnya yang sebelumnya kita sudah pelajari. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca yang genap sampai ayat yang ke-12 ya. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu, sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang untuk bulan ternak. Maka sekarang izinkanlah hambamu ini tetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudaramu telah datang kepadamu, tanah Mesir. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Oke, ini ketika Yakub dan Firaun ya. Jadi ada perjumpaan ketika Yakub sudah sampai di Mesir gitu ya. Jadi pada waktu itu mereka sudah datang gitu ya, ramai dengan seluruh bangsa Israel ya, umat Israel gitu ya. Anak cucu daripada si Yakub yang disebut Israel tadi semuanya sudah datang, lalu kumpul, lalu mereka diberikan tempat oleh Mesir gitu ya, di tanah Mesir. Mereka sebagai orang asing ya. Nah, di sini yang menarik adalah ketika kita melihat bahwa ketika Yakub menghadap kepada Firaun gitu ya, dia juga tahu ya bahwa dia ini seorang yang berada di negeri orang asing ya. Jadi nggak berani macam-macam juga karena emang mereka numpang gitu ya. Mereka numpang di sini gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa
Yakub pun memiliki kerendahan hati ya, tetapi kerendahan hatinya itu bukan kerendahan murahan gitu ya. Banyak orang kan, kita tahulah maksudnya ketika posisi kita lemah, tanda petik gitu ya, kita lemah gitu ya, kan kita yang memohon belas kasihan dari orang yang kuat gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Yakub tidak rendahan, kira-kira gitu ya. Saya orang asing, saya butuh kamu, ya kan? Butuh apa Mesir, butuh Firaun untuk jaga karena kelaparannya hebat gitu ya. Tetapi dia bukan orang yang akhirnya dipandang rendah gitu loh, nggak mau dipandang rendah, bukannya sombong gitu loh, bukan. Tapi inilah bentuk daripada kewibawaan daripada si Yakub. Ya, Yakub ini nggak mau dipandang, misalnya saya orang susah gitu kan mereka orang susah nih sekarang nih, datang kucuk-kucuk ke tanah Mesir, jadi nggak mau dipandang juga sebagai orang yang ngemis, minta, enggak. Dia kan tadi tanya, ya kan, kami ini seorang gembala kambing domba gitu ya. Kami punya nenek moyang juga profesi kami seperti ini ya. Mereka datang untuk numpang loh ya, rendah hati, tapi bukan berarti untuk ngemis ya, bukan untuk kayak minta-minta, tidak. Saya ini profesinya ini, kami ada kambing domba, kami nggak bisa kasih makan kalau karena di Kanaan di tempat kami sudah tidak ada lagi makanan untuk yang tersedia buat ternak kami gitu ya. Maka kami lihat di sini ada padang rumput yang memadai, mereka mau bekerja ya. Bukan untuk ngemis, datang ke sini saya minta-minta gitu ya. Tidak ya. Jadi inilah yang harus kita miliki juga, mental dari setiap kita. Kadang seringkali orang Kristen gitu ya, tanda petik ya, seringkali punya mentalnya mental minta-minta gitu ya. Benar ya Bapak, kadang kalau kita temui gitu ya. Kadang mentalnya itu bukannya mental memberi gitu ya, mentalnya mental minta-minta ya. Maunya diberi terus gitu kan, maunya dikasih bantuan, misalnya diakonia gereja, maunya saya kok nggak dapet gitu kan, kok dia dapat, si ini dapat, kok saya nggak dapet, misalnya seperti itu. Seringkali ribut hanya gara-gara nggak punya mental gitu ya. Yang kayak gini banyak saya temui dengan beberapa orang yang sebenarnya dia tidak memiliki kategori untuk dibantu gitu ya. Maka saya tahu pada waktu panitia, pada waktu terlibat gitu ya, saya menjadi salah satu ininya lah pengerjanya juga gitu ya. Saya bingung nih, orang kok tanya saya, kok saya nggak dapet? Ya saya nggak tahu, kan saya hanya tugasnya dikasih apa segala macam gitu kan nggak tahu dong, bener nggak, bukan saya yang sortir. Tapi saya dalam hati yang menarik, ini orang saya tahu loh, ini orang nggak susah gitu loh. Dia nanyain kok saya nggak dapet gitu kan. Tapi kan kalau saya sautin takut salah ya kan. Kalau saya nggak sautin juga saya nggak tahu, takut salah kan. Tapi saya dalam hati kan, you nggak layak untuk dibantu gitu loh, maksud saya. Kenapa tanyakan gitu loh, heran karena berasa nggak dapet gitu loh. Kadang saya lucu aja gitu ngeliat orang kayak gini. Ini mental orang pengemis gitu loh. Israel, Yakub, keluarganya datang ke Mesir bukan untuk minta-minta gitu loh. Dia tetap menjaga. Kami ini orang pekerja, kami ini gembala, kami ini bukan orang yang datang ke sini jadi menjadi beban buat Mesir. Nggak mau kami juga. Dia memperkenalkan diri, siapa kami, profesi kami, pekerjaan kami. Dia kasih tahu gitu loh. Bukan mau nebeng parasit gitu ya, ngabisin inangnya kan gitu kan. Kalau parasit kan nempel di inang, inangnya diperas gitu kan. Benar nggak? Bukan. Nggak mau rugiin. Saya datang ke sini untuk kerja gitu kan. Saya datang sini untuk bekerja di dalam profesi kita, yaitu sebagai seorang gembala. Ternak kami butuh makanan, ternak kami butuh padang rumput. Kami mau kerjakan ini. Maka tadi dikatakan di bagian pertama tadi, ayat terakhir di bagian pertama itu ayat 6 gitu ya. Saya akan kutip, dan jika, ya ini firman Firaun, jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas, pengawas ternakku. Justru akan dilirik gitu loh. Oh ya udah, kalau kayak gitu, kalau ada yang bertalenta, kalau ada yang memiliki kepiawaian dan kemampuan tertentu, kasih tahu saya. Ya, mereka tuh bukan orang yang mau numpang hidup, kira-kira gitu ya. Jangan jadi orang yang numpang hidup, Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian 47 ini, kita akan coba lihat bagaimana Yakub ketika berjumpa dengan Firaun. Firaun tuh raja loh. Ya, raja. Kan kita biasanya
posisi kita butuh, apalagi dia raja, kita pasti ngejilat lah ya, bener gak? Biar maksudnya aman hidup lu, kan gitu ya. Kan kadang orang asal bos senang supaya karir kita aman nih, biasa gitu ya. Tadi sebelum ini kita bahas sedikit ya, jurnalistik kadang bongkar gitu ya, terkuak misalnya kasus-kasus tertentu gitu ya, yang kita tahu pada belakangan ini rame gitu kan, Polri disorot lagi, bener gak? Ini kalau misalnya mau aman karirnya, kan semua diam, bungkam, jilat aja atasan, biar aman, kan gitu ya, bener gak? Kalau dibongkar kebobrokannya gitu kan, apa ya, katakanlah kecurangannya, kita bisa bahaya nih, kan gitu kan, aman diam saja gitu kan, bahkan ngejilat gitu kan, bos, kan gitu ya. Jadi aman karirnya gitu loh. Nah, kita seringkali lupa gitu loh, si Yakub nih nggak demikian. Tahu gak, Yakub juga posisinya dia bilang sebagai orang asing nih, pengembara. Pengembara ini nih hidupnya ini mesti survive gitu loh. Enggak stabil pengembara gitu loh. Kalau misalnya bisa survive udah bagus. Ini pengembara orang-orang yang survive gitu loh. Yang berjuang, yang fighting gitu loh. Bukan orang yang mapan. Dia sadar itu. Dia butuh orang yang satu lahan, dia butuh juga pegangan, katakanlah seperti itu gitu loh. Tapi dia bukan berarti akhirnya ngejilat raja gitu kan, ngejilat penguasa gitu ya. Waduh hebat ya segala macam. Tidak. Atau dia pamerkan gitu ya. Waduh Mesir bisa hebat gara-gara anak saya, membanggakan sedikit biar ada nilai nilai tawar kira-kira gitu kan. Ini kan sekarang partai politik lagi banyak nilai tawar gitu ya. Adu cantik-cantikan gitu ya, nanti siapa yang jadi calon presidennya kan gitu ya. Semua kayak begitu. Kan bisa saja karena Firaun ini tahu bahwa Yusuf ini bapaknya nih. Ini Yusuf anak saya si Yakub nih, bener gak? Iya kan? Tapi dia tidak pamerkan itu. Dia tidak mau membanggakan bahwa ini Mesir bisa begini karena anak saya Yusuf. Sekarang raja harus memberikan saya tanda petik loyalty misalnya gitu. Dia tuntut itu atau apa? Tidak. Yakub tidak maju dengan demikian. Biasa orang gitu ya kalau maju, lu kan hebat gara-gara gua kan gitu kan, misalnya gitu kan. Ada misalnya itu kan anak gua misalnya kan gitu ya. Kita coba memberikan sebuah ini loh, ada sedikit kontribusi saya gitu loh. Kita mencoba untuk itu gitu loh. Tidak dengan Yakub. Tapi dia menjaga wibawanya dia merendah bukan untuk direndahkan. Ya. Seringkali orang salah nih, kita rendah hati bukan untuk menjadi dipandang sebagai budak gitu loh. Tidak. Saya ini bukan budak. Nanti kita akan compare itu. Jadi saya datang ke sini bukan untuk jadi budak loh. Saya datang ke sini, dia bilang numpang, oke gitu kan. Maksudnya kita numpang, kita tahu kita orang asing segala macam. Tapi bukan untuk menjadi budak, nggak mau merendah kayak gitu. Sedangkan nanti rakyatnya sendiri jadi budak, Bapak Ibu. Nanti kita akan compare nih, ini menarik. Yakub justru dengan cara dia datang, ayat ke-8 saya akan kutip. Ayat ke-7 ya, ayat ke-7 sampai 12 ini bagian kedua ini. Dia bilang katanya, Yusuf membawa juga Yakub ayah menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Yakub datang, raja lebih tinggi daripada Yakub, tapi Yakub memposisikan dia lebih tinggi dari raja, Bapak Ibu. Yaitu apa? Memposisikan sebagai seorang nabi atau seorang imam yang mendoakan raja. Menarik ya. Dia rendah hati, tapi dia jaga itu wibawanya dia. Saya tahu saya butuh kamu gitu loh, tapi bukan berarti saya harus ngejilat kamu. Saya juga lebih tinggi dari kamu, tanda petik ya. Ini bukannya bahasa frontal, tapi gambaran ini mau menunjukkan juga Yakub gitu loh. Saya bukan rendah untuk direndahkan. Berdoa memohon, dia memposisikan diri dia sebagai seorang nabi atau imam. Menarik ya Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang punya mentalnya nih mental pengemis. Yang punya mentalnya mental apa-apa kayaknya mentalnya udah mental yang mengharapkan sesuatu gitu loh. Udahlah nggak apa-apa, yang penting saya begini, saya aman gitu kan. Nggak punya mental begitu, rendah jadi ya udahlah lu ituin gue, yang penting gue aman lah. Ya. Nggak apa-apa deh, jadi budak yang penting gue makan. Ingat pada waktu zaman Musa begitu keluar gitu ya.
Kan bangsa Israel bilang, mendingan kita jadi budak di sana, makan kuali penuh daging gitu loh. Ya kan, mentalnya bobrok tuh. Itu mental bobrok sekali bangsa Israel. Yakub pada waktu masuk ke Mesir tidak memiliki mental ini. Ya, tidak memiliki mental seorang budak dia. Ya, mentalnya ini yang perlu kita coba pikirkan bersama-sama. Masuk ke tanah orang asing bukan sebagai orang yang akhirnya punya mental pengemis, mental minta-minta. Tidak, mental seorang budak. Yang penting hidup, lu kasih gua makan, nggak apa-apa. Gua ikutin mau lu. Tidak demikian. Ketika kita melihat bahwa Yakub memberikan satu menanamkan mental gitu ya, ingin membangun mental bangsa Israel gitu ya. Ini mental bangsa Israel, mental orang percaya. Enggak demikian sebagai seorang budak. Lalu di sini ada bahasa gambar juga ketika bahwa tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing gitu ya. Kita di dalam dunia kita juga nih, hidup di tengah-tengah dunia ini, kita pun hidup di dalam sebagai seorang pengembara, Bapak Ibu. Anda dan saya sebagai pengembara, kita nih di sini dalam dunia yang bukan milik Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus juga pernah bilang, aku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita hidup di tengah-tengah negara asing, kita nih sebagai orang asing kita hidup di tengah-tengah dunia kita yang sementara ini. Di mana asal kita nanti itu tanah perjanjian surga nanti. Kita akan kembali ke sana gitu loh. Jadi waktu kita hidup yang kita hidupi sekarang ini, kita juga sebagai pengembara Bapak Ibu. Makanya harus jaga juga hati-hati dalam hidup kita gitu ya. Sama seperti kita, seperti bangsa Israel yang berada di Mesir. Kita juga sama, orang percaya yang berada di dalam dunia seperti Mesir. Ya, kita mesti taat kepada pemerintah gitu ya. Berlaku baik gitu loh. Jangan cari perkara dan sebagainya gitu loh. Ini pertimbangan-pertimbangan yang penuh bijaksana, tapi bukan untuk direndahkan gitu loh. Ya, bukan sebagai orang mental pengemis, tidak gitu loh. Menjadi berkat, orang Kristen harus menjadi berkat gitu loh. Jadi seringkali kita lihat mentalnya yang harus dibangun di dalam setiap kita. Kita tuh jangan sampai ketika bangsa Israel dalam hal ini Yakub masuk menginjakkan kakinya di tanah Mesir, mereka Yakub ya, bangsa Israel penggambaran sedang membangun mentalitas daripada orang percaya seperti apa seharusnya. Ya, seharusnya orang percaya harus begini gitu loh. Ini yang harus kita bangun Bapak Ibu ya. Kita akan lihat lagi ketika di bagian akhir di bagian pertama ini Yakub dan Firaun. Saya akan kutip saja. Ketika mau pulang ayat 10 lagi ya, ayat 10. Kejadian 47 ayat 10. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun, sesudah itu ia keluar dari depan Firaun. Dia masuk, berdoa, memposisikan diri sebagai seorang nabi, fungsinya ya, nabi dan imam. Dan waktu dia sebelum selesai pun, dia berdoa kembali, dia respect Bapak Ibu. Dia pengen juga Firaun respect sama dia. Ya, kita seringkali saking merendahnya kita tuh nggak dihormatin tuh nggak apa-apa. Tidak demikian dengan Yakub. Ini menarik nih. Dia memposisikan terus dari awal terus dengan konsistensi dia. Untuk dia tahu Firaun juga harus memperhitungkan saya, bukan memperhitungkan dalam arti nggak boleh rendahkan gitu loh. Jangan rendah anggap saya sebagai budak gitu ya. Saya rendah hati yang sesungguhnya, bukan rendah karena saya mau ngejilat kamu gitu loh. Ya kira-kira demikian Bapak Ibu ya, paham ya. Jadi kan kadang orang ya beda-beda tipis ya, puji-puji gitu kan sama ngejilat gitu ya. Kan kadang puji bener atau enggak gitu kan. Kadang kan berbau-bau juga politik gitu ya. Kadang di dalam dunia politik kita bener gak? Puji sana, puji sini gitu kan. Biar posisi kita koalisi aman nih kan gitu kan. Biar kita saling terjaga kan gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu dalamnya gitu loh. Penuh dengan nanti juga akan terkuak semuanya. Tapi tidak dengan Yakub. Dia konfirmasi kembali. Dia berdoa kembali buat Firaun. Firaun, konsistensi ini yang klop gitu loh. Enggak cuman doang gitu kan karena mau menghadap saja. Tidak, selesai pun saya tunjukkan. Ya kan? Kan kita seringkali ngomong di awal doang. Selesainya enggak gitu kan. Udah nggak tahu kemana gitu kan. Ya aduh gitu kan, dateng, wah baik Pak, gini kan segala macam, terima kasih segala macam, mungkin nggak dapet ya kan, ngoceh-ngoceh Bapak Ibu, kan kadang orang gitu ya, kadang yang minta bantuan kadang lebih galak Bapak Ibu ya, kadang lebih galak. Ini cerita dari beberapa rekan yang di
yayasan juga gitu ya, cerita gitu ya. Kadang kan proses wawancara ada gitu ya. Ini kebetulan rekan yang di yayasan yang ngobrol gitu kan. Kadang kan perlu diketahui juga ada timnya lah ya, yang meninjau, mewawancarai, kan nggak sembarangan gitu kan. Ketika tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh orang yang minta itu malah marah, aneh ya. Aneh, cerita kanan-kanan gitu. Saya bilang, nah, dari situ tapi kita tahu bahwa mental orang ini mentalnya mental tempe gitu loh. Mental tempe, bukan gak dikasih loh. Dia bilang sama saya, bukan gak dikasih Ki, tapi nggak sesuai maunya dia. Aneh kan? Bukan gak dikasih loh Bapak Ibu. Dikasih tapi tidak sesuai maunya dia. Galakan dia. Kan jadi aneh gitu kan. Nah disinilah saya lihat mentalitasnya tidak konsistennya. Awal baik karena mungkin dapat sesuai apa yang dia mau gitu kan. Begitu berikutnya nggak sesuai, muncul tuh hal-hal yang kayaknya jadi attitude-nya udah berbeda, sikapnya udah berbeda. Saya berpikir gitu ya, ini seperti ini berarti awal ini sebenarnya cuma lip service doang nih, puji-puji doang, jilat-jilat doang ini. Gitu loh. Jilat-jilat doang, ketahuan jadinya. Makanya tidak dengan Yakub. Yakub begitu murni datang, bukan untuk ngejilat supaya saya aman posisinya, supaya engkau berikan Goshen buat saya. Tidak demikian dengan Yakub. Hal ini terkonfirmasi gitu ya, dengan jelas. Coba kita lihat lagi ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Lihat ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi. Nah nanti yang saya bandingkan ya, di bagian ini mereka tidak memposisikan diri sebagai budak. Nah nanti di bagian berikutnya kita akan lihat rakyat Mesir menjadi budak. Orang asing tidak menjadi budak. Rakyat sendiri jadi budak. Wah ini menarik sekali ya. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya, itu tindakan Yusuf. Dari ayat 13, kita akan baca bersama-sama. Ayat 13, ini lumayan panjang Bapak Ibu ya. Sampai ayat yang 26. Ya. Saya baca ganjil, Bapak Ibu baca genap. Kejadian 47, ayat 13 sampai 26. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah tanahmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti tanahmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan kami, dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Dan dengan tenang dan tentang rakyat itu dipersembahkannya lah mereka di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain.
Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah Mesir. Sampai sekarang, yang dibawa seperlima dari surga menjadi milik Firaun. Hanya tanah yang tidak menjadi milik Firaun. Menarik Bapak Ibu ya, rakyat sendiri ya kan jadi hamba, menyerahkan, kami udah nggak ada apa-apanya lagi. Mereka sudah kelaparan begitu hebat, lalu mereka jual ternak mereka, aset mereka jual sampai nggak ada lagi apa, diri mereka sendiri. Lihat ya, tadi sebelum masuk tadi bangsa Israel dipelihara Yusuf, ya kan, makan sejumlah banyak mereka, sedangkan rakyat sendiri Mesir harus menyerahkan diri dia menjadi hamba Firaun. Maka di situ kita lihat bahwa akhirnya melalui bijaksana Yusuf, itu Firaun tuh monopoli itu semua daerah, Bapak Ibu. Menarik ya? Menarik sekali loh. Saya lihat, wih, gambaran ini menarik loh. Bisa seperti itu. Seringkali kita melihat bahwa orang Mesir kan tahu ya, pada waktu itu kan 7 tahun kelimpahan ya, 7 tahun dulu semuanya mendapat kelimpahan, rakyatnya juga limpah luar biasa gitu ya. Tetapi hanya satu bagian yang akhirnya Yusuf tetapkan, nabung, bikin lumbung dan lain sebagainya, setor semua lain sebagainya. Benar gak? Yusuf udah pikirkan dengan bijaksana, dia pegang itu semua, dia punya kuasa nanti di waktu yang akan datang. Mereka semua kalau ikutin bijaksana Yusuf, mereka juga survive ya. Harusnya mereka survive. Kenapa? Mereka juga tahu Yusuf lakukan itu. Kenapa saya tidak lakukan itu? Seringkali kalau orang dalam kelimpahan, mereka lupa untuk hidup bijaksana. Ya. Karena berasa ada. Beli apa aja ada. Gitu loh. Lupa hidupnya. Waktu saat kelimpahan, kita lupa untuk hidup bijaksana. Justru seringkali orangnya, kalau dalam kesusahan, kesulitan, orang itu bijaksana Bapak Ibu. Kita belajar bisa menjadi orang bijak itu ketika kita susah, Bapak Ibu. Susah ketahui ya, nih uang tinggal segini gitu ya. Belinya tuh beli yang penting jadinya. Nggak sembarangan beli, betul? Bijak ya. Wah, ini dulu deh, bayar ini dulu deh, alokasikan dulu deh ini deh. Ya kan? Kita bisa begitu tuh. Tapi kalau kita kelimpahan, kita tuh nggak belajar bijaksana tuh. Ya udah beli, senang lihat ini, beli. Udah kumpul, jual barang bekas nanti gitu ya. Jualin semua, begitu nggak ada duit jualin semua, nggak kepake jual semua. Benar nggak? What for? Seringkali kita belajar bijak justru dalam kesulitan. Saya jadi mengerti kenapa dalam hidup Yusuf gitu ya, susah gitu. Susah. Kalau kita lihat ya, perhatiin, inilah segala macam, difitnah segala macam. Dia ngalamin kesusahan, dia ngalamin begitu banyak kesulitan. Jadi dia tuh banyak belajar dari situ. Bijaksana muncul gitu ya dari kesulitan-kesulitan kita. Tapi ketika kita melihat Yusuf sekalipun dalam posisi yang benar-benar udah top gitu ya, dia nggak pernah lupa tuh. Karena apa? Dia tahu kesulitan begitu luar biasa sehingga dia nggak pernah lupa. Kita kadang perlu belajar. Waktu kita hidup sudah mapan, kita perlu berpikir. Perlu pelajaran yang paling penting waktu kita susah. Harus ingat waktu kita susah. Ya. Kita harus ingat tuh. Orang yang ingat waktu dia susah, dia akan bijaksana. Kalau saya bisa begini, karena saya dulu susah. Iya kan? Jadi kita nggak pernah lupa diri gitu ya. Kadang orang kan lupa diri ya. Nah, bangsa Israel, bangsa Mesir, rakyat Mesir, kalau dia sudah tahu kebijakan yang dirancang oleh Yusuf, ketika itu engkau sudah, yuk semua kumpulkan hasilnya, benar gak? Kasih setor ke Firaun, benar gak? Tanda petik ada pajak gitu segala macam. Kenapa dia nggak lakukan itu? Kenapa dia nggak tiru sesuatu yang bagus? Yuk nabung. Loh, ke Mesir gitu deh, nggak pikir itu. Wih, besok tahun depan malah panen terus. Wih, tahun-tahun depan mau makin melimpah. 7 tahun, bayangin Bapak Ibu. 7 tahun.
Sekarang Bapak Ibu kita COVID gitu ya, waktu kemarin itu 2 tahun kan sempat vakum gitu kan, dunia goncang. Bayangkan Bapak Ibu, yang kalau udah pernah tahu dia dulu dari susah gitu ya, dia akan tetap bisa bertahan Bapak Ibu, nggak stres, nggak terlalu gila. Orang kaya baru tuh yang stres. Ya, orang yang punya perusahaan yang nggak pernah susah anaknya gitu kan, yang kaya karena bapaknya gitu kan, tiba-tiba begini pusing dia gitu kan. Pusing, lifestyle-nya nggak bisa dicegah dia. Susah. Udah kebanyakan minum kopi-kopi di mall gitu kan. Kopi saset aneh rasanya gitu. Jadi aneh gitu ya, mau nggak bisa gitu loh. Lifestyle-nya udah berbeda gitu loh. Nggak bisa. Stres. Makanya kita harus belajar bahwa ternyata dalam hidup kita nih, ke masa sulit, masa kesukaran itu membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Harusnya demikian. Manfaatkan situasi yang sulit, kesengsaraan kita, kesulitan kita, kesusahan kita, apapun itu, manfaatkan itu untuk mencari bijaksana daripada Tuhan. Minta Tuhan tolong, minta Tuhan pimpin. Ya. Saya rasa juga kita semua tahu gitu ya, kita ngalami satu situasi yang sulit gitu loh. Tapi mental kita tuh nggak goncang Bapak Ibu. Karena tahu gitu loh. Kegoncangan itu karena kita nggak siap akan hal-hal kayak gitu. Ketika bangsa-bangsa rakyat Mesirnya ketika kelaparan hebat sekali, ini tahunnya belum selesai Bapak Ibu. Ternyata nggak berhenti nih kekeringan ini nggak berhenti nih di tahun ini nih. Apalagi nih sampai jual aset pun gitu kan. Mereka udah pikir loh kok nggak berhenti nih, mati gua gitu kan. Apalagi udah habis-habisan. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan Firaun mendapat sebuah seorang gitu ya, Yusuf, itu luar biasa banget Bapak Ibu ya. Diberkati tuh. Firaun akhirnya pegang itu tuh. Ya kan? Pegang wilayahnya, lu bayangkan ya. Nggak ada yang bisa pegang satu negara gitu ya, punya dia semua gitu ya. Thailand punya raja semua ya. Thailand Bapak Ibu tahu ya Thailand ya. Thailand kan kerajaannya. Setiap jengkal di tanah Thailand itu bukan milik rakyatnya, milik raja. Bayangkan Bapak Ibu ya, rugi di Thailand ya, hidup di Thailand ya. Punya tanah juga tinggal bukan punya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ketika itu Firaun menjadi orang yang benar-benar menguasai tanah Mesir seluruhnya dari ujung ke ujung. Bayangkan Bapak Ibu, nggak pernah terfikir bisa terjadi seperti itu Firaun. Tapi lewat Yusuf, hal ini bisa terjadi. Nah, nanti kita akan lihat betapa respeknya Firaun kepada Yusuf. Yusuf ketika saudara-saudara datang, kita lihat tadi bahwa dia tetap bekerja, langsung melayani orang yang datang. Dia nggak pikir, ya sudah ada manajemennya, saya tinggal saja gitu loh. Saya mau ngurusin saudara saya yang di tanah Goshen, saya mau bercengkraman, saya mau cuti gitu loh. Tidak dengan Yusuf. Bayangkan kalau Yusuf cuti pada waktu itu, tanda petik. Kocar kacir ini berantakan Bapak Ibu. Semua kasih, tapi tidak produktif. Habis lama-lama, goncang. Lihat yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Oke, Yusuf semua sekarang milik, oke kita bayarin segala macam. Yusuf tidak merendahkan mereka. Ini benih, diberikan kepadamu. Kasih nanti bagian. Bayangkan Bapak Ibu ya. Yusuf tuh tidak mentang-mentang saya berkuasa, ya udah lo kerja sama gua mati-matian sama Firaun yang mengabdi ya. Tidak, you kerja. You lakukan sesuatu. Nanti you bisa survive. Nih hasilnya. Bagi Firaun sekian. You sekian. Benar? Dia tetapkan begitu loh. Nggak mau merendahkan orang jadi budak gitu loh. Bayangkan ya. Menarik Bapak Ibu. Dulu nanti ketika zaman Musa. Ketika sudah Firaun yang ini mati. Muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Beringasnya setengah mati. Oh lu mau keluar dari Mesir. Jangan kasih makan, jangan kasih gandum, malah lebih parah, ya toh? Nanti waktu zaman Musa tuh. Tapi di sini tidak. Firaun melihat bijaksana daripada Yusuf. Yusuf berikan begitu, tidak dia menghargai orang yang sudah mempersembahkan dirinya gitu loh. Enggak dipandang rendah gitu sebagai seorang budak yang harus mati gitu ya. Kan kalau seorang budak kan hidup mati di tangan raja toh. Tidak, Yusuf bisa survive. Ini benih, kita kasih benih, yuk kerjakan. Yuk nanti hasil, yuk kita sharing bagi hasil. Bener gak? Supaya yuk bisa makan lagi nanti segala macam. Nggak harus lu jadi budak tanda petik gitu ya. Tapi jadi hamba, seorang pekerja. Bayangkan diposisikan demikian. Kita seringkali mandang rendah orang sampai serendah-rendahnya Bapak Ibu.
Yusuf meletakkan itu Bapak Ibu. Dia tidak mau seperti itu. Ini yang harus kita miliki. Yusuf tidak mau merendahkan orang seperti itu. Dia bisa saja loh, maksudnya dia, wis gitu kan, gue udah jadi orang hebat. Rakyat Mesir aja, orang asli Mesir aja jadi budak, bayangkan ya. Saya orang asing jadi pemimpin, bayangkan ya Bapak Ibu ya. Bisa balik nindas gitu kan. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan Firaun ini pun yang pada waktu zaman Yusuf, dia melihat begitu luar biasa bijaksananya. Dia nggak seperti Firaun yang akhirnya dibangkitkan waktu zaman Musa nanti ya. Tidak. Berbeda Bapak Ibu. Makanya cara Tuhan tuh. Cara Tuhan bagaimana? Tunggu waktunya. Tunggu Firaunnya gitu loh. Waktu di tempat Potifar, kalau kita flashback kembali gitu kan. Ini Potifar atasanmu yang kurang baik gitu ya. Baik sih baik. Ya hanya baik saja. Saya akan kasih kamu atasan yang lebih baik lagi dari Potifar gitu ya. Bener gak? Tunggu, biarin aja kamu di penjara. Dia angkat ke sini. Bayangin, kita nggak tahu, begitu kita tahu ini, God's plan gitu loh. Tuhan punya rencana yang lebih besar Bapak Ibu. Dari pikiran kita. Kita cuma ngelihat di gini doang. Tuhan lihat dari atas, sudah sampai ujung Bapak Ibu. Kita kadang yang di mobil, macet, di motor, macet apa sih gitu kan. Kan kita cuma begini-gini doang. Nanya doang, apaan sih gitu kan. Jalan apa sih, di puncak macet gitu ya. Mikir aja, nggak ngerti gitu loh. Bener nggak? Ini ada yang tabrakan kah, apa segala macam. Orang yang naik helikopter udah ngeliat gitu kan. Bener nggak? Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang kita nggak bisa lihat. Makanya penting sekali kita berserah pada kedaulatan Tuhan. Yusuf selalu dia diam dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Ya, tahun-tahun dia. Kita melihat bahwa di sini bahwa Yusuf itu brilian ya, kebijaksanaannya ya. Mentalnya itu juga terbangun bukan karena dia ingin mau menjadi orang yang mendominasi, otoriter gitu ya, dengan segala yang dia miliki. Harusnya kita juga demikian. Ketika kita dari nothing menjadi something gitu ya. Seringkali banyak orang Kristen yang lupa. Kita dari orang nggak ada terus menjadi orang yang ada gitu kan misalnya. Seringkali kita lupa tuh. Kita seringkali hina orang tuh. Ya. Seringkali kita hina orang. Seringkali kita lupa kalau kita juga dulu siapa kita. Benar ya? Siapa kita? Seringkali kita lupa itu. Saya harap kita malam hari ini banyak belajar dari prinsip-prinsip yang menarik ya, yang kita boleh pelajarin. Di bagian terakhir kita akan baca di dalam Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Ya. 27 sampai 31 ya. Yusuf juga nggak leha-leha ya. Bayangkan nggak Bapak Ibu ya, sebentar ya sebelum masuk ke Yakub pada akhir hidupnya. Kalau misalnya saja dia jadi cuti atau tidak mengatur kembali gitu ya. Ini berantakan sekali loh Bapak Ibu. Maksudnya, oke, ambil semua, nggak dikasih benih, terus nggak ada hasilnya. Itu kan kelaparan tuh masih ada. Kalau you nggak atur lagi untuk nabung kecil lagi juga, you nggak bisa survive. Bayangkan ya, oke jual saja, ya kan jual. Kan lama-lama habis juga. Maka Yusuf itu tetap ngatur, harus tetap nih survive. Gimana caranya? Ini kasih benih ya, kerjakannya, biar ada hasil, yuk tambahin lagi segala macam. Nabung gitu loh, tetap bisa muter, ngerti gak? Ini sekarang mau isu-isu resesi, bener gak? Harus muter gitu loh, nggak bisa kasih aja gitu loh. Lama-lama juga habis. Kalau kita misalnya nggak produktif gitu loh, nggak ada yang produktif, dia repot. Stuck nanti kita lapar semua jadinya, nggak mungkin kan. Nah, bijaksana Yusuf, makanya Yusuf tetap harus dia fight sekalipun ada datang sanak saudaranya gitu ya. Harusnya dia punya waktu untuk pencengkeraman, tapi tidak dia kerjakan, tapi dia tetap melakukan profesionalismenya menjadi orang nomor 2 di Mesir ya. Kita lanjutkan di dalam ayat 27 sampai 31. Bapak Ibu ganjil, saya genap sekarang ya, gantian ya. 1, 2, 3. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun.
Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkatlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Bapak Ibu, di akhir hidup Yakub gitu ya, ini dikatakan Yakub masih diberi kesempatan hidup selama 17 tahun ya. 17 tahun pada waktu itu. Ini Tuhan gantikan loh Bapak Ibu. Dulu waktu dia kehilangan Yusuf, dia waktu itu usia Yusuf 17 tahun ya. Dia kehilangan Yusuf, dia bercengkraman dengan Yusuf sebanyak 17 tahun lalu hilang gitu kan. Sekarang Tuhan gantikan lagi masa-masa dia senang sekali ada kehadiran Yusuf. Ya. Waktu usia 17 tahun Yusuf dia sudah tidak lagi mendapati Yusuf ya. Karena Yusuf sudah dijual, dikasih hoak, dia sudah terbunuh gitu ya oleh binatang buas dan lain sebagainya. Dia sama sekali pada waktu itu kehilangan gairah hidup gitu ya. Begitu sekarang Tuhan kasih 17 tahun lagi untuk mengingat dia pada waktu dimana Yusuf ada, kegairahan dia seperti apa gitu ya. Tuhan berikan 17 tahun lagi untuk Yakub ya, bersama-sama dengan Yusuf. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, Tuhan juga tahu ya, Tuhan akan limpahkan tuh ya. Segala kesulitan yang ada Tuhan sudah lihat dan Tuhan perhatikan Yakub. Dan Tuhan juga balaskan itu buat Yakub ya di masa hidup tuanya. Dan menarik hal lainnya adalah ketika kita melihat Yakub tuh sudah siap mati loh Bapak Ibu ya. Udah bilangin kuburan gitu kan segala macam. Dulu saya ingat waktu saya kecil tuh di Kalimantan, saya punya kungkung gitu ya di Kalimantan. Saya kaget ada satu di kamar, saya nggak tahu itu kamar ada peti mati. Di kamar tuh ada peti mati, saya kaget. Ini peti mati siapa? Kungkung saya bilang, orang dulu kan kadang udah siapin peti matinya dulu Bapak Ibu, itu dari kayu jati ya. Saya bilang, loh kok udah ada peti mati, ini peti mati siapa? Saya pikir gitu kan, oh itu buat kungkung katanya gitu. Nah bayangkan ya, orang yang sudah siap mati Bapak Ibu. Kita kadang dalam kekristenan gitu ya, kita tahu kita mati ke surga, kita juga takut mati gitu. Ketika kita nggak bisa hindari, tapi bukan maksud saya bukan mati konyol ya di sini ya, tidak. Tapi artinya Yakub pun tahu gitu loh. Kelemah tubuhan ini, kematian ini nggak bisa dihindari, ya tidak bisa dihindari. Maka dia mempersiapkan diri untuk, maksudnya kematian kalau datang pun dia sudah siap gitu loh, ya nggak perlu takut. Kita pun demikian. Makanya dalam hidup kita tuh juga bukan masalah siap mati, tapi siap hidup juga. Kadang orang siap mati tapi nggak siap hidup, karena hidupnya nggak bener, gitu kan. Mendingan gue mati aja, dia lebih siap mati gitu kan. Enggak, karena seringkali lupa, kita juga mesti berani hidup benar gitu, maksudnya dalam hidup tuh benar gitu loh. Jadi waktu siap mati pun jadi benar, terkonfirmasi. Banyak orang siap mati karena hidupnya nggak benar, karena dia nggak siap hidup, maka dia mendingan mati saja. Siap mati, lebih baik siap mati gitu, karena hidupnya udah nggak benar gitu loh, nggak bisa menjalankan hidup gitu loh. Gue udah brengsek, udah apa segala macam, nggak mau rebound gitu loh dari hidupnya. Mendingan gue mati saja gitu kan. Ini bukan dia berarti siap mati sebenarnya. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan mati saja gitu loh. Tidak dengan orang Kristen. Harusnya ketika kita berani mati, artinya ketika kita hidup kita berani, sehingga waktu kematian menjemput pun kita sudah siap, karena kita tahu kita kemana. Bukan orang yang dalam hidupnya tidak ada pengharapan, lebih baik mati saja gitu loh. Bukan konyol seperti itu. Dalam hidup masa tuanya gitu ya, kita akan lihat sebagai mengakhiri bagaimana Yakub itu hidup. Dia berdoa Bapak Ibu. Kita akan lihat imannya, saksi iman di dalam Ibrani 11. Kita akan coba buka ya. Saya coba ingat kembali gitu ya. Saksi-saksi iman. Kita akan lihat mengenai Yakub ya. Nah, ayat 21, Ibrani 11 ayat 21. Ya. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 21. 1 2 3. Karena iman, maka Yakub
ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Gitu ya. Ini masih rajin berdoa, bersekutu Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai nanti menyambut kematian gitu ya. Ya pasrah begitu saja gitu ya. Tidak ada pergumulan, tidak ada satu persekutuan dengan Tuhan gitu ya. Itu bukan menyambut kematian dengan baik gitu ya. Yakub menyambut kematiannya dengan sesuatu yang manis gitu ya, sesuatu yang indah, bergumul, berdoa Bapak Ibu ya. Nanti kita suatu kali nanti juga tua gitu ya. Saya berarti tua-tua kita ngopi gitu ya bareng ya, tua-tua gitu. Gitu ya. Tetap berdoa, tetap semangat untuk berdoa buat anak cucu kita dan sebagainya. Jangan akhirnya kadang orang pas tua mau nikmatin hidup Bapak Ibu ya. Udah nikmatin hidup, anak besar, cucu udah gede segala macam, nikmatin hidup. Kita terlena kembali, tidak bergantung, kita bersekutu dengan Tuhan di hari-hari kita. Waktu kita ingin bersekutu dengan Tuhan, waktu kita dulu awal-awal cinta Tuhan, bagaimana waktu itu kita muncul cinta pertama kita dengan Tuhan misalnya gitu ya. Kita lupa hal-hal itu gitu loh. Di akhir ujung kematian kita lupa untuk hal-hal itu. Menutup dengan indah gitu ya. Menutup dengan indah, dengan sebuah juga doa di hadapan Tuhan. Tetap bergumul di hadapan Tuhan, menyambut kematian. Nah, itu menyambut kematian yang indah gitu ya. Menurut saya Yakub menyambut kematiannya dengan indah gitu ya, menutup harinya dengan indah. Kita akan berdoa, saya akan tutup dalam doa untuk persekutuan malam hari. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena keindahan daripada kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa penting bagi kami memiliki mental sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mental sebagai seorang pemenang, mental sebagai seorang pemberi, bukan seorang minta-minta, bukan seorang budak Tuhan, tapi biarlah kami memiliki mental sebagai seorang hamba Tuhan, hamba yang melayani Tuhannya, yang jauh lebih besar dari segala Allah yang ada, jauh dari segala raja yang ada di dunia ini. Kami berdoa kiranya kami diberikan mental yang kuat untuk kami bisa menghadapi situasi kehidupan kami yang sementara ini. Karena kami sadar bahwa kami adalah pengembara-pengembara di dalam dunia yang sementara ini. Kiranya kami diberikan roh hikmat bijaksana sebagaimana Tuhan berikan buat Yusuf, bagaimana Tuhan berikan buat Yakub. Kiranya kami juga dalam hidup kami berani hidup untuk menjadi terang. Dan kami menyambut kematian kami penuh dengan bijaksana dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, saya persilakan kembali Dennis angkat satu pujian untuk kita persembahan. Sebelum persembahan saya minta tolong Pak Agus untuk berdoa. Pak Iwan ya Pak Iwan. Doa untuk persembahan. Di situ aja nggak apa-apa ya, Wan? Nggak apa-apa. Nggak, kita doa persembahan dulu. Mari berdoa. Bapa kami yang surga, kami menggunakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua yang bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas firman yang disampaikan oleh Saudara Hengki Kurniawan, di mana firman-Mu menjadi sebuah pembelajaran bagi kami mengenai kisah Yakub. Tuhan, berkati pelayanan Evangelis Hengki Kurniawan di dalam pelayanannya maupun keluarganya, dan juga rekan-rekan kami, kami juga yang menjadi setia susah-susah namanya. Kau berkati juga Tuhan, dan juga keluarganya juga. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke.
Sedang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan memimpin kesudahan persekutuan kami malam hari ini. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu terus memberikan tuntunan bagi setiap pribadi lepas pribadi, agar kelak dalam kehidupan kami, sungguh kami diingatkan betapa pentingnya kami mengenal Kristus dalam kebenarannya, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami yang mengembara dalam dunia yang sementara ini. Tuhan tolong, kiranya firman Tuhan menjadi gembala yang agung bagi kami, untuk kami dituntun sebagai tongkat penuntun kami agar kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini yang Kau berkati. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita. Biarlah setiap kita pulang dengan penuh kuasa daripada Allah Bapa, sehingga kita dalam hidup ini yang sementara, dalam pergumulan kita, dalam tantangan hidup kita, kita terus bisa melihat penyertaan Tuhan. Dan kuat gagah tangan Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan bagi setiap pergumulan kita. Dan memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita atas setiap doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh persekutuan sudah selesai. Saya undang kembali minggu depan.